الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah. Kita masih bisa melanjutkan kembali belajar bahasa Arab kita. Ya, dan terakhir kita sudah menyelesaikan bab jenis-jenis isim ya. Ya, dan sebelumnya kita ada PR. Ya, di sini yang mengumpulkan PR ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang mengumpulkan PR. Sebelumnya suaranya jelas ya? Wadah. Baik. Ya, jadi mengidentifikasi isim-isim yang ada di surat Al-Kafirun ya. Baik. Saya share screen dulu. Ya, atau sebentar, mungkin share screen dari ini aja ya, di komputer aja. Kita bahas sebentar lah ya, PR-nya. Baik, ya perhatikan di layar ya. Ini hasil kerjaan salah satu kawan kita. Barusan dikirim. Jelas ya? Baik. Coba kita identifikasi di sini mana saja yang merupakan isim dan jenis isimnya serta tanda i'rabnya ya. Kemarin kayak gitu ya. Yang pertama di surat Al-Kafirun, perhatikan di sini ya, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini isimnya di mana saja, ikhwah? Antum jawab ya. Di sini Al-Kafirun. Ya, ada lagi nggak di ayat yang pertama ini? Ada lagi nggak? Ayyuha. 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 Ya, ya jadi ya betul ya. Tapi yang lebih tepat ayunya saja. Ayunya saja ya. Haknya ini domir ya. Haknya domir. Afwan, haknya harfu tanbih ya. Bukan domir, harfu tanbih. Itu untuk menarik untuk menarik atensi orang yang dipanggil, harfu tanbih. Ya, kemudian ya ini harfu nida, huruf untuk memanggilnya. Ayunya ini yang dipanggil ya, munadanya. Nah, maka di sini ayu dia adalah isim ya, munada yang marfu. Nah, sudah antum pelajari juga ya tentang munada. Ya marfu ya dengan tandanya di sini dhammah. Baik. Kemudian al-kafirun. Ya, al-kafirun di sini apa? Isim apa dia? Ma'rifat. Ya, isim ma'rifat. Maksudnya yang dikategorikan 9 isim. Ini jenis isim yang apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim. Ya. I'rabnya apa?
Marfu, mansub, majrur? Marfu. Ya, marfu. Apa tanda rofaknya? Wawu. Wawu, ya, betul. Wawu ya. Baik. Nah. Ya, betul. Jadi ini ya, ayu dan al-kafirun. Ya, kita fokus ke isimnya saja ya. Kemudian kalau ada yang tanya, al-kafirun ini kedudukannya sebagai apa? Ya. Maka al-kafirun di sini sebagai apa namanya? Badal atau sifat dari ayunya. Yang dipanggil itu ayu, kemudian al-kafirun itu adalah badal atau sifatnya. Ya, karena ayu ini marfu, maka al-kafirun juga marfu. Ya, katakanlah wahai ya orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, ya, apa yang diperintahkan untuk dikatakan yaitu Nabi Muhammad suruh memanggil orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ya. Taib. Kemudian ayat yang kedua. Ya, supaya aktif kelasnya saya tunjuk aja lah ya. Yang datang pertama, Mas Abdurrahman. Ya. Ayat yang kedua ini. Ya, untuk isimnya mana saja, Mas? Yang mana saja isimnya? Ma saja ya. Iya, betul, ma saja. Ya, betul. Ya. Isimnya ma saja. Ini isim apa kira-kira? Isim nafi. Ya, jadi ma di sini kan ma itu ada banyak ya sebetulnya ya. Nanti dia bisa isim, bisa huruf juga. Ada ma nafiyah, ada ma mausul, ada ma masdariyah, ya, dan lain sebagainya. Ada ma yang beramal juga seperti amalannya Laisa, ya. Intinya macam-macam lah. Ada ma ta'ajubiyah juga, ya. Nah, di sini ma-nya adalah ma isim mausul, ya. Isim mausul. Ya. Kalau mau dikatakan huruf juga boleh ya. Sebagian ada yang mengi'rab ma di sini ma masdariyah. Ya. Ma masdariyah. Berarti ma masdariyah dia ya dianggap saja seperti an, ya. La a'budu an ta'budun, ya. Ya, nanti takdirnya la a'budu ibadatakum gitu ya. La a'budu ibadatakum. Aku tidak beribadah sebagaimana ibadahnya kalian. Ini kalau maknya ma masdariyah. Tapi di sini kita pilih saja ini ma isim mausul ya. Kalau ma isim mausul berarti alladzi. Dia adalah alladzi. La a'budu alladzi ta'budun. Ya, aku tidak menyembah ya apa-apa yang kalian sembah atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ya. Taib. Di sini berarti isimnya ma saja di sini ya. Dan ini berarti kalau ma mausul dia berarti apa? Isim mabni atau mu'rab? Mabni, Ustaz. Ya, mabni ya. Ma mausul ya berarti mabni. Ya, kemudian ayat yang ketiga, silakan. Dianalisis Mbak Zulfa. Antum. Ya, antum ini apa isim apa? Ini isim Apa? isim domir. Ya, isim domir. Berarti dia mu'rab atau mabni? Dia mabni. Mabni ya. Ya, betul. Antum isim domir mabni berarti ya. Domir munfasil. Terus apa lagi? Antum abiduna. Ya, abiduna. Ini isim apa? Itu isim jamak mudzakkar salim.
Ya, jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa di sini? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya waw. Ya, tanda rofaknya wow, bagus ya. Kemudian ada lagi? Kalau yang saya kerjakan sih udah segitu aja. Udah ya, 2 saja ya, bagus. Barakallahu fiik. Ya, kalau mau ditambahkan ada ma di sini ya. Lagi-lagi di sini adalah ma mausul juga ya. Dan juga boleh juga ma masdariyah tadi ya. Boleh juga ma masdariyah, tapi di sini kita pilih saja ma mausul. Wala antum abiduna alladzi a'budu ya. Dan tidaklah kalian abiduna ya, menyembah ya, atau kalian adalah para penyembah ma'abudu ya, apa-apa yang aku sembah atau Tuhan-Tuhan yang aku sembah. Thayyib. Jadi kalau abidun di sini dia khobar ya. Mubtadanya antum. Antum mubtada, abiduna khobar. Ya. Kemudian ma di sini nanti dia i'rabnya sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih, objek ya. Fi mahalli nasbin nanti. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau ada yang tanya, loh kok dia maf'ul bih, fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Ya, jawabannya nggak ada fi'ilnya. Yang membuat dia jadi maf'ul bih, ma di sini adalah abidunnya. Ya, abidun. Nah, nanti di pelajaran nahwu ya lebih lanjut akan dibahas kalau ada isim-isim yang memiliki amalan fi'il. Ya, ada isim-isim yang memiliki amalan fi'il. Artinya isim tersebut bisa merofakkan fa'il dan juga menasobkan maf'ul bih. Dia punya fa'il, punya maf'ul bih. Padahal dia isim. Nah, nanti akan dipelajari insya Allah. Baik, kemudian ada ayat yang keempat. Fauzan, ayat keempat. Baik. Anak. Isim domir. Isim apa? Ya, isim domir. Mabni murab. Mabni. Ya, kemudian. Abidun. Ya. Isim mufrad. Marfu. Ya. Tandanya dhamma. Ma. Ya. Isim mausul. Ma isim mausul ya. Mabni atau murab? Oh iya. Mabni. Mabni, ya. Baik, betul ya. Abid di sini isim mufrad ya. Jamaknya tadi abidun, abiduna, abidina. Mufradnya abidun. Ya. Baik, wala ana abidun ma abattum, dan tidaklah aku abid, merupakan seorang yang menyembah ma abattum. Ya, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ya. Baik. Kemudian yang ayat kelima, silakan. Nabilah. Ayat yang kelima. Antum. Ya. Isim domir. Murab Mabni. atau mabni? Ya, mabni. Kemudian? Terus abiduna. Itu mu'rab. Mudzakkar salim ya. Marfu mansub majrur? Marfu dengan waw. Dengan waw, bagus. Kemudian? Terus sama ma. Nah, di sini ya mabni isim mausul lagi ya. Baik, wala antum abidu nama abud. Ini sama ya dengan ayat yang ketiga ya. Kalau kata orang Jawa apa plek ciplek ya. Plek ciplek itu maksudnya sama, yang nggak ada bedanya sama sekali. Wala antum abidu nama abud. Ya, kemudian ayat yang ke-6, silakan Dini. Kalau yang saya kerjakan sebenarnya di nunnya aja. Yang mana? Yang dinukum ini?
Iya, Dino sama yang terakhir yang Dini itu, Ustaz. Oh iya ya. Ya kalau Dinu di sini kira-kira isim apa dia? Isim mufrad Ya, mufrad. marfu, Irobnya apa? Ustaz. Marfu dengan tandanya apa? Marfu. Dhammah. Ya. Dhammah. Kalau Dini di sini? Ini isim mufrad majrur bil kasroh. Isim mufrad majrur bil kasroh. Masya Allah. So the question is, ya, dia kok bisa majrur, kenapa itu? Apakah ada huruf jarnya yang memajrurkan dia? Ada huruf jarnya nggak? Li-nya sebenarnya kan biasanya bikin setelahnya jadi majrur ya, Ustaz. Oh Tapi ya. Ya, terus? di sini ya-nya jadi mungkin ini, tapi mungkin ya Ustaz, saya juga baru tahu kalau ini termasuknya isim. Jadi mungkin ya-nya itu mirip seperti yang di isim yang maksur itu, Ustaz. Dikiranya ini ya-nya isim mangkus mungkin ya, bukan maksur ya. Kan kalau mangkus yang bunyinya iya Ustaz ya. Kalau misalkan Ya. maksur yang iya, yang kalau maksur yang fatah. Kalau mangkus yang qadhi. Berarti ini dianggapnya mangkus gitu ya? Nggak tahu. Ya. Baik. Jadi kalau saya soalnya cuma dinunnya aja yang isim. Oh iya. Baik, ini sudah betul ya, dinukum. Ya, jadi kalau kita bedah di ayat ini, isimnya ada kum yang pertama ya, isim domir. Ya, kum. Nah, supaya lebih mudah aja nih, kum, isim domir. Mabni. Ya, tanda mabninya sukun. Ya. Supaya lebih mudah saja. Kemudian din, benar tadi, dinu di sini juga isim mufrad, marfu. Kemudian kum juga isim domir juga, isim mabni. Kemudian waliya. Nah, li di sini sudah betul, ini huruf jar ya. Liya. Ya di sini ya apa namanya? Kalim. Ya mukhotobah ya. Ya mukhotobah. Waliya. Ya. Mukhotobah. Ya, jadi artinya kan milik saya ya. Ya, waliya ya. Milik saya. Kemudian din. Dini di sini kenapa dia majrur ya? Ya, taib. Jadi qadarullah ini saya nggak bawa ini ya. Saya nggak bawa pen tabnya. Jadi saya bawa tabnya tapi nggak bawa pennya. Jadi saya nggak bisa nulis ya. Tinggalan di rumah. Taib. Jadi ini aslinya itu dini, ada yaknya di sini. Ya. Waliya dini gitu ya. Ada yaknya. Ya, ya mukhotobah juga. Kemudian yaknya ini dihapus. Yaknya dihilangkan. Nah, supaya menandakan bahwa aslinya ada iya, maka harokatnya di kasroh, dini. Ya. Jadi dia bukan kasroh karena ada huruf jar atau dia majrur, bukan. Ya. Jadi aslinya waliyadini. Ya, dan untukku agamaku. Nah, maka diterjemahkan kan agamaku, dini gitu ya. Ada yaknya. Nah, berarti irobnya apa? Irobnya di sini dia marfu. Ya. Irobnya marfu sebagai mubtada, ya muakhir, mubtada yang diakhirkan. Tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Ya. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Ya. Di atas ya yang dihapus tadi, ya. Dhammahnya ditakdirkan di atas ya yang dihapus. Ya. Itu. Ya, dan seperti ini banyak ya dalam Al-Qur'an, contoh yang lain yang ayat yang Anda sering dengar pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu ya'buduni juga. Ya. Ya'buduni. Ya. Nah, itu juga ya-nya dihapus juga. Nah, ya-nya juga aslinya ya'buduni atau ya'budunani gitu ya. Ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budunani illa liya'budunani. Harusnya aslinya kayak gitu. Kemudian ya-nya dihilangkan ya dan tersisa harokat kasroh pada huruf nun. Ya, ini asal usulnya. Baik, jelas ya? Jadi intinya aslinya dia lakum dinukum waliyadini gitu aslinya. Nanti dinnya marfu sebagai mubtada, kemudian ya-nya nanti i'rabnya adalah sebagai mudhof ilaihnya ya fi mahalli jarrin. Mudhof ilaih. Baik, jelas ya sampai sini ya? Ada yang ditanyakan dulu silakan. Jelas ya? Nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ini jelas idza jaa nasr ini ya. Ini isim mufrad. Kemudian lafzul jalalah Allah ya juga isim mufrad. Nasr di sini marfu dengan dhammah, lafzul jalalah Allah majrur dengan tandanya kasrah. Al-fathu juga isim mufrad ya dengan tanda dhammah. Marfu ya. Kemudian coba yang belum Pak ini ya, Pak siapa? Pak Muhammad. Pak Muhammad silakan coba ayat yang kedua. Pak Muna ini kan? Iya, ya Pak. Yang ayat yang kedua coba. Mana saja isimnya, Pak? Yang ayat kedua itu waro'aitan nas itu ya. Waro'aitan nas, annas itu isim. Ya. Isim apa dia? Isim mufrad. Yakin mufrad? Marifat. Ya, ya isim marifat ya. Maksudnya dari 9 jenis isim yang di tabel itu ini isim apa? Ya, ini isim jamak, Pak, ini, Pak. Kira-kira jamak apa? Jamak mudzakkar salim, mana salim? Iya, jamak taksir, betul. Jamak taksir. Nah, ini i'rabnya kira-kira apa, Pak? Mansub, majrur atau marfu? Marfu. I'rabnya sebentar. Waro'aitan nas. Oh, nasab. Iya, nasab. Apa tanda nasabnya? Ro'a itu kan ro'a itu ya. Dari ro'aita. Iya, tanda nasabnya apa, Pak? Anas di sini tandanya. Tanda nasabnya apa? Fathah ini ya. Ya, fathah. Baik, kemudian ada lagi isimnya? Allahi. Ya, lafzul jalal Allah. Ya, dini, kemudian? Afwaja. Ya, afwaja. Afwaja ini isim apa kira-kira? Afwaja isim mufrad ya? Ya, dia jamak, Pak. Afwaja ini isim jamak taksir ya. Taksir lagi. Jamak taksir. Mufradnya apa? Mufradnya fauj. Faujan. Fauj itu mufradnya, jamaknya afwaja. Ya. Jamak taksir mansub dengan fathah. Anas tadi, kalau anas mufradnya apa? Insan. Ya, insanun jamaknya annasu. Baik, alhamdulillah semuanya sudah ini ya mencoba ya menjawab. Ya, ini kurang lebih sudah betul semua ya.
Saya mau tanya nih yang ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nih. Kata yang digaris bawahi ini yada. Ya. Saya tanya ke yang mengerjakan deh. Ini yang mengerjakan Mas Fauzan ya. Ini isim apa ini Mas yada, Mas? Ya ada isim mufrad. Mufrad. Ya. Cukup sampai situ dulu. Kemudian coba Mbak Dini. Ini isim apa ini? Yada. Saya tadi waktu ngerjain sih mufrad juga Ustadz nulisnya, tapi Mufrad. ragu karena kalau dari artinya kan sebenarnya tangannya itu 2 gitu. Ustadz. Iya, betul. Mufrad. Kemudian Mas Abdurrahman, ini isim apa nih? Yada di sini. Yada itu isim mufrad, yadun. Iya, isim mufrad ya. Baik. Terus kenapa dia jadi yada bukan tabat yadun gitu? Kenapa Maf'ul jadi yada ada alifnya nih? maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, baik. Jadi tiga aja cukup lah ya. Jadi tabat yada di sini dia adalah isim musanna. Dia isim musanna, bukan isim mufrad. Ya, jadi kalau mufradnya betul yadun tadi kata Angkel, betul. Yadun itu 1. Kalau 2 berarti yadani. Yadani atau yadaini. Ya, yadani kalau marfu, kalau mansub majrur yadaini. Kemudian kalau banyak apa? Jamaknya yadun. Aidun. Ya, aidun. Ya, jamaknya yadun aidun ya. 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 Aid ya, jamaknya yadun aid. Ya, baik. Nah, itu jadi kalau kenapa kok di sini kayak gini? Ya. Jadi yada di sini ini i'rabnya secara i'rab dia marfu. Ya, marfu. Sebagai apa kira-kira? Sebagai fa'il. Ya. Fa'ilnya tabbat. Ya, jadi tabbat itu kan artinya celaka. Ya, siapa yang celaka? Yada. Yada nih di sini celaka. Kedua tangan. Ya. Kemudian kenapa nunnya nggak ada? Nunnya dihilangkan. Ya, karena dia diidofahkan, disandarkan ke isim yang lain. Nah, itu sebabnya. Ya, jadi isim musanna, ini kaidah penting ikhwas sekalian, isim musanna ketika diidofahkan, disandarkan kepada isim yang lain, maka nunnya hilang. Ya, nunnya hilang di sini. Yada abi lahab. Ya. Jadi yada di sini mudhof, abi di sini mudhof ilaih, makanya di sini majrur ya. Ya. Nunnya dihilangkan. Nah, begitu pula jamak mudzakkar salim. Nah, ingat-ingat. Jamak mudzakkar salim ketika diidofahkan ke isim lainnya, dia juga nunnya dihilangkan. Contoh kata muslimun mau diidofahkan ke misal apa? Atau kata misal kata apa? Contohnya. Oh ini. Contoh yang ada di masjid-masjid di KFUPM ya. Kalau di bagian imam itu ada posternya. Ada tulisannya mansubul masjid. Ya, mansubul masjid. Nah, itu. Aslinya itu mansubuna. Ya, mansubuna mansubina. Artinya penanggung jawab, para penanggung jawab. Nah, disandarkan ke al-masjid, diidofahkan ke al-masjid, maka nunnya dihilangkan jadi mansubul masjid. Ya, mansubul masjidi. Ya, kalau rofa, kalau jar sama nasab maka jadi mansubil masjidi. Ya, jadi nunnya dihilangkan. Ini kaidahnya seperti itu untuk musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Ya. Jadi ini aslinya tabat yadani abi lahabin. Ya, cuman nunnya dihilangkan karena diidofahkan. Nah, kemudian abi lahab. Nah, ini apa ini kira-kira abi lahab nih? Isim apa nih? Abi di sini isim apa nih?
Coba saya tanya. Yang Ya, apa? Dini, silakan. yang 5 itu Ustaz. Ya, asmaul khamsah, betul ya. Ya. Berarti di sini majrur dengan tandanya ya ya. Jadi kan kalau marfu Abu Lahab, kalau majrur Abi Lahab, kalau mansub Aba Lahab. Nah, ini majrur karena dia mudhof ilaih. Majrurnya tanda jarnya dengan ya, Abi Lahab. Ya. Itu Abi Lahabin wa tabba. Ya. Ya, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini diulang? Kenapa tabbat syada Abi Lahabin wa tabba? Gitu. Ini sama nih, tabba dengan tabbat. Bedanya tabba yang pertama ini ada taknya, kalau ini nggak ada taknya ya kan? Mungkin ada bertanya, kenapa diulang? Ya, ya celakalah dua dua tangannya Abu Lahab dan celaka gitu. Kenapa diulang? Ya, maka kata para ulama tafsir, kenapa ini diulang fiilnya? Tabbat, kemudian jadi tab lagi disebutkan di akhir. Karena maknanya beda. Maknanya tabbat yang pertama ini adalah lid du'a. Itu doa ala Abi Lahab. Ya, doa kejelekan untuk Abu Lahab. Ya, adapun tab yang kedua ini ikhbar, yaitu pernyataan bahwasanya benar-benar celaka, sudah celaka memang beliau ini ya. Jadi kalau mau kita terjemahkan, yang tabat yang pertama ini celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, ya ini doa, ya doa keburukan. Semoga kedua tangannya Abu Lahab itu celaka, ya atau Abu Lahab itu sendiri jadi orang yang celaka. Ini doa. Kemudian watabba, ini ikhbar, pengabaran. Nah, dan ternyata memang betul-betul sudah celaka dia. Ya, sudah celaka ya di dunia dan juga di akhirat. Gitu ya. Jadi tabat di sini yang pertama untuk doa keburukan, kemudian tabba yang kedua ini adalah ikhbar, pengabaran bahwasanya memang betul Abu Lahab itu telah celaka. Taib. Nah, jelas ya di sini ya. Ya, saya kira cukup ya. Untuk pembahasan PR-nya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Jelas ya, insya Allah ya. Tapi kalau jelas kita kembali lagi ke kitab ya. Atau sebelum kita kembali ke kitab, ya saya mau coba tes satu-satu dulu ya. Apakah sudah pada hafal atau belum ini? Yang kemarin sudah kita perintahkan untuk hafal. Ya, saya tanya satu-satu dulu. Dari Fauzan dulu. Tapi jangan lihat buku ya. Jangan lihat buku. Aduh. Apa anak sebutkan jenis isimnya, antum sebutkan contohnya ya dan i'rabnya ya. Apa i'rab atau jelaskan isim ini, isim isim mangkus ketika nasab. Gimana? Isim mangkus ketika nasab. Ya. Mangkus, aduh anak ketukar terus. Mangkus tuh yang ya. Ya, betul. Yang kodi mangkus. Ketika Berarti nasab. saat mansub tandanya fathah. Fathah apa? Ya, fathah yang tampak ya. Contohnya apa? Qadiyah. Ya, qadiyah. Bagus, ahsan. Ini nggak lihat ya? Ya, saya insya Allah. Enggak.
Husnuzon ini tidak melihat catatan ya atau melihat buku. Baik, Mas Abdurrahman. Jamak muannas salim ketika mansub. Gimana? Jamak muannas salim Ya, ketika mansub. ketika mansub. Ya. Sebentar. Contohnya misalkan ya. Ya, contohnya. Sebutkan contohnya dulu. Misalkan muannas salim. Ya. Muslimatun. Ya, muslimatun, betul. Kalau mansub bagaimana? Kalau mansub. Ya, muslimatuna. Muslimah. Kalau sebentar, saya lupa ya. Kalau rofa muslimatun, betul. Tanda rofanya dhamma. Matun. Kalau mansub? Alif tak? Itu musana ya? Iya, musana. Apa kira-kira? Bolos Ustaz kemarin tuh. Ya, jadi khair insyaallah. Jadi Muslimina. jawabannya apa? Muslimatin. Ya. Jadi ketika mansub muslimatun jadi muslimatin. Ketika mansub tanda nasabnya apa? Kasroh. Ya, tanda nasabnya kasroh. Ya, muslimatin. Tanda jernya juga kasroh juga, muslimatin juga. Sama ya, jar sama kasrohnya. Sama, ya, jar sama nasabnya sama. Ya. Nasab. Taib. Ya. Nanti dibaca lagi ya, dimuraja lagi, dihafalkan lagi. Ini dasar ya. Kalau antum mau menguasai nahwu, step pertama kuasai ini dulu. Ini sudah mungkin 40% lah. Kalau antum sudah menguasai tabel ini, halaman 13 di Muyasar, 40% lah antum udah bisa nahwu. Ya, sisanya tinggal yang lain-lain. Yang fiilnya ya. Ini kan baru isim. Baik. Kemudian Nabilah coba. Isim musanna. Ya. Dalam keadaan majrur gimana? Tandanya ya. Iya, tandanya iya. Kalau mansub? Ya juga. Iya. Kalau marfu? Alif. Iya, ahsan. Bagus. Kemudian tadi Fauzan sudah ya. Zulfa. Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ketika mansub. Bagaimana? Ismul ladzi la yansharif ketika mansub itu fathah. Ya, tandanya fathah. Tandanya fathah. Tandanya fathah. Contohnya apa? Contohnya Fatimata. Ya, ketika majrur tandanya apa? Tandanya fathah juga. Ya, ahsan. Bagus. Kemudian Pak Muna. Pak Muna. Jamak mudzakkar salim, Pak. Jamak mudzakkar salim. Kalau majrur itu bagaimana? Jamak mudzakkar salim Ya. ketika majrur. Iya. Muslimina. Iya, betul, muslimina. Tandanya apa? Ya. Iya, tandanya ya, betul.
Ya, tandanya ya. Baik. Kemudian Dini ya. Dini untuk Asmaul Khamsah ketika mansub apa tandanya? Abaka berarti tandanya alif Ustaz. Iya, kalau majrur? Abika. Abika iya berarti. Ya, kalau marfu? Abuka. Wow. Ya, ahsan. Baik, ada yang belum ditunjuk? Sudah semua ya? Baik, ya. Ya bagi yang masih lupa-lupa ya dimohon untuk ya dibaca lagi, dimurojah lagi ya. Dihafalkan lagi. Itu saya tekankan sekali lagi itu adalah kuncinya. Kalau seandainya buku ini hilang atau buku ini terbakar, naudzubillah ya, misal ya. Usahakan halaman 13 ini jangan sampai hilang ya. Karena ini adalah kuncinya. Baik. Sekarang kita di sewaktu ini kita akan bahas tentang apa? Al-asmaul mabniyat. Ya. Al-asma al-mabniyat. Kemudian latihan ini jadi PR aja ya, latihan. Lihat di layar ya, itu ada latihan ke halaman 14 itu yang uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kullin minha. Ya, ini jadi PR aja. Ya, disebutkan marfu, mansub dan majrur ya, dan tandanya. Ya, contohnya di sini zalimun. Zalimun di sini dia apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu dia, kemudian tandanya apa? Gitu aja. Jadi PR ya. Kemudian kita coba bahas asmaul mabniyat kemarin sudah ya. Sudah ya, asmaul mabniyat ya. Untuk isim isyarah di sini semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua ya. Hadani, hatani, dhanika, tanika, alladhani, allatani. Ya. Hadani kalau rofa, kalau mansub dan majrur jadi hadaini. Hatani juga marfu, kalau mansub dan majrur jadi hataini. Dhanika marfu, kalau mansub majrur jadi zainika ya. Zainika. Kemudian tanika itu marfu, kalau mansub dan majrur jadi tainika. Kemudian alladhani, alladzaini dan alladzaini ya. Jika mansub dan majrur. Allatani ya, marfu, mansub majrurnya allataini. Ya. Dihukumi sebagaimana hukum i'rabnya isim musanna. Ya. Baik. Kemudian kita pindah ke halaman 15, ikhwah sekalian. Silakan dibuka halaman 15. Ya. Alamatu bina'il ism. Ya, tanda-tanda binanya isim. Ya, tanda mabninya isim. Ini mudah insya Allah. Kalau tanda-tanda i'rabnya isim sudah kita pelajari di tabel halaman 13 itu. Masing-masing jenis isim mu'rab punya tandanya sendiri-sendiri. Kemudian di sini sekarang tanda mabni. Ya, isim-isim yang mabni itu juga ada tandanya. Ya, dan mudahnya ini dilihat di harokat akhir hurufnya. Ya. Dilihat di harokat akhir hurufnya. Ya, maka di sini ada 4 jenis. Yang pertama mabni alal fathi. Ya, mabni di atas tanda fathah. Contohnya anta, kaifa, aina, zalika, tilka. Nah, ini semua fathah ya akhirannya ya. Anta ini kaifa, aina, zalika, tilka. Ya, ini semua mabni di atas fathah. Kemudian mabniun alal kasri. Ya, mabni dengan tanda kasroh. Contohnya anti, hadihi, haulai. Nah, ini kasroh ya. Apa namanya? Harokat akhirnya. Kasroh.
Kemudian yang ketiga, mabniun ala dhammi, mabni dengan tanda dhammah. Contohnya nahnu haitsu. Haitsu ini dzaraf ya, dzaraf dzaraf makan ya, haitsu. Kemudian mabniun ala sukun ya, mabni dengan tanda sukun, contoh hum, antum, ana. Ya, ana kenapa disukun di sini? Karena berakhiran alif. Dan alif itu tidak bisa diharokati, alias harokatnya pasti sukun. Tayyib. Jelas ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, jadi sedikit faedah ikhwas sekalian. Ketika kita meng-i'rab nantinya ya, maka kalau dia isim mu'rab, ya dia i'rabnya marfu, mansub atau majrur, maka kita i'rabnya dengan kalimat, ya contohnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi pakai kata dhammah. Dhammah ya. Ada tak marbutahnya. Tapi kalau meng-i'rab isim mabni di sini, misalnya kata nahnu, ya nahnu, ya dhamirun munfasilun, ya mabniyun ala dhammi, ya pakai dhammi bukan ala dhammati, ya. Jadi kalau meng-i'rab yang mabni itu pakai kata dhammi, ya bukan dhammati. Ya begitu juga dikiaskan ke tanda-tanda yang lainnya. Berarti kalau mabni pakai kasri, al-fathi, ya bukan al-fathati, bukan al-kasroti, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Ada yang tanyakan dulu, silakan. Kalau tidak, kita ya coba bahas yang tafasilul asma'il lati la tansharif. Ada yang tanyakan? Jelas insyaallah ya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ke tafasil, ya, penjelasan-penjelasan lebih rinci, ya, tentang al-asma'il lati la tansharif. Isim-isim yang tidak ditanwin. Ya. Di sini kalau antum perhatikan ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok di sini. Yang pertama, ini kelompok yang pertama nih. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah ini. Yang berawalan al-wasfu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ini. Ini cara mudah menghafalkannya. Ya, kenapa penulis di sini membagi dengan kelompok-kelompok ya? Dibagi jadi 3 kelompok ya. Ini berdasarkan ilahnya atau berdasarkan sebabnya kenapa isim tersebut itu tidak ditanwin. Nah, kenapa? Karena isim itu hukum asalnya ditanwin, ikhwas sekalian. Isim itu hukum asalnya ditanwin. Ya. Kalau ada isim yang nggak ditanwin, masuk di kategori al-asma illati la tansharif ini, maka pasti ada penyebabnya. Kenapa dia tidak ditanwin? Nah, maka di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama itu penyebabnya hanya 1 saja. Ya, penyebabnya hanya 1. Sedangkan kelompok yang kedua dan ketiga itu penyebabnya 2. Ya, saya ulangi. Kelompok yang pertama ini dia penyebabnya 1. Kalau kelompok
kedua dan ketiga ini penyebabnya 2. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Kita bahas kelompok yang pertama dulu. Maka ya kategori isim yang tidak ditanwin ini untuk kelompok yang pertama ada 3 penyebab. Ada 3 penyebab. Yang pertama, isim tersebut mengikuti pola ya muntahal jumu', ya sighatu muntahal jumu'. Ya, dia mengikuti pola sighah muntahal jumu'. Ya, apa itu? Ya mudahnya sighah muntahal jumu' ini adalah bentuk jamak yang paling akhir. Ya, bentuk jamak yang paling akhir. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang dia itu punya bentuk jamak nggak cuma satu. Nah, jadi kan dia mufrad, kemudian musanna, terus dijamakkan. Nah, jamak ini bisa dijamakkan lagi. Ya. Artinya jamak yang pertama itu lebih sedikit dibanding jamak yang kedua, secara jumlahnya ya, gitu maksudnya. Nah, sighah muntahal jumu' ini adalah pola bentuk jamak yang paling akhir, ya, yang sudah nggak bisa dijamakkan lagi. Nah, di sini disebutkan salah satu bentuk polanya adalah mafa'il. Ya. Mafa'il. Kemudian ada juga mafa'il ya. Contohnya di sini masajidu dananiru. Ya. Masajid berarti ini mafa'il, kalau dananir berarti mafa'il gitu ya. Ya. Ini yang pertama. Ya, masjid itu masajid itu jamak dari masjid, dananir itu jamak dari dinar ya. Dan yang perlu antum ketahui juga, kata yang masuk kategori ini nggak mesti dia itu jamak ya. Ya, jadi perlu dipahami. Ya kebanyakan memang jamak ya. Tapi ada juga kata yang mufrad tapi mengikuti pola seperti ini, pola muntahal jumu'. Contohnya kata sarawil ya, sarawil ya, ini mafa'il juga. Sarawil ini artinya celana. Dan sarawil ini mufrad ya, bukan jamak. Tapi kenapa dia tidak ditanwin? Karena mengikuti pola jamak ini, muntahal jumu'. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alif ta'nis maksurah. Itu sebab isim tidak ditanwin karena dia ya, berakhiran alif ta'nis maksurah. Apa itu ini yang ada di akhir kata ini? Ya, alif yang bentuknya seperti ya. Ya, polanya mengikuti wazan fu'la. Ya, di sini ada hubla, sughra, kubra, dan ukhra. Ya. Jadi semua kata yang berakhiran alif ta'nis maksurah di sini, ya, alif maksurah, kan kita sudah belajar isim maksur ya. Ya, itu sama, alifnya seperti itu secara bentuk, cuman bedanya ini adalah ya untuk ta'nis. Ya, beda dengan alif maksurah yang ada di tabel halaman 13 itu, contohnya fata, itu alif ta'nis juga, alif maksurah juga afan. Tapi dia tidak berfungsi untuk memuannaskan isimnya. Ya, kalau di sini alif maksurahnya adalah yang berfungsi untuk memuannaskan isimnya. Ya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, alif ta'nis mamdudah. Contohnya safra'u, baydha'u, sauda'u, hamra'u. Ini kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia berakhiran alif ta'nis mamdudah. Mana? Itu. Ya, alif yang ada di belakang. Ya, katanya ada juga hamzahnya. Ya, ada juga hamzahnya. Ya.
Jadi perhatikan di sini sofra'u, ya. Ini ada alif dan hamzah. Ya, bayda'u, sauda'u, ya, hamra'u. Ya. Alifnya ini alif taknis, ya. Alif yang memuannaskan atau membuat kata tersebut menjadi perempuan yang mamdudah. Mamdudah itu maksudnya ada hamzahnya di situ setelah alif. Itu maksudnya mamdudah. Ya. Ini mengikuti pola fa'la'u, ya. Sofra'u, bayda'u, sauda'u, dan hamra'u. Baik, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, ada yang tanyakan, Ikhwah? Tentang kelompok yang pertama ini, berarti yang dia tidak tanwin karena satu sebab saja. Yang pertama karena mengikuti pola jamak. Yang kedua karena ya berakhiran alif taknis maksurah. Yang ketiga berakhiran alif taknis mamdudah. Ya. Ya. Jadi di sini kita tahu ada dua jenis alif taknis, ya. Yang pertama alif taknis maksurah. Ya, yang kedua alif taknis mamdudah. Ya. Ya, semua ini ya isim-isim yang berakhiran alif ini, alif taknis ini, maka semuanya tidak ditanwin. Ya. Ya, untuk artinya ya sudah tahu semua ya, artinya hubla apa hubla? Hubla apa artinya hubla? Hamil apa ya? Ya, hamil. Ya. Perempuan yang hamil, hubla. Kemudian sughro apa? Kecil. Kecil, kubro? Besar. Besar, ukhro? Ro yang lain. Ya, yang lain. Ya, berarti kalau hubla ya itu bentuk mu'anas dari apa? Hamil. Ya. Hamil itu mudzakkar, mu'anasnya hubla. Sughro berarti apa? Dari soghir, ya. Soghir, kemudian di taknis, dimu'anaskan dari sughro. Kubro berarti dari kabir, ya. Kalau ukhro dari apa? Ukhro dari akhor, ya. Akhor jadi ukhro. Ya. Kemudian kalau yang mamdudah, sofro, apa artinya sofro? Kuning ya Ustaz. Kuning. Ya, kuning. Baydo? Putih. Putih. Sauda? Hitam. Ya, hamro? Merah. Merah. Ya, jadi sofro itu untuk mensifati mu'annas, ya. Kalau mudzakarnya berarti apa? Asfar, ya. Asfar. Jadi kalau antum mau mensifati laki-laki berarti rojulun asfar. Kalau perempuan imro'atun sofro. Seperti itu. Ya. Jadi ini semua untuk perempuan, ya. Karena taknis tadi. Jadi muannaskan dengan alifnya. Alif taknis mamdudah. Jelas ya insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lah ya, atau secara singkat saja. Yang kelompok yang kedua dan ketiga ini dia menjadi tidak bertanwin, padahal hukum asalnya bertanwin karena dua sebab. Ya. Sebab yang pertama
ya, itu dibagi menjadi dua. Ya, sebab yang pertama dibagi jadi dua, yaitu ya imma dia either dia apa sifat ya al-wasfu di sini atau al-alam yaitu nama. Ya, jadi sebab yang pertama yang menyebabkan dia tidak bertawin adalah karena dia berupa sifat atau dia nama. Kemudian sebab yang kedua, nah ini baru ya sebab yang dua ini yang lebih banyak. Ya, ada karena dia al-wasfu ma'al adl. Berarti sebab yang kedua di sini al-adal, ya, al-adal. Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'li, berarti sebab yang kedua di sini karena sifatnya mengikuti wazan atau pola fi'il. Kemudian ya sifat yang kedua di sini ada juga ziyadatil alif wan nun, ya. Sifat yang berakhiran alif dan nun. Ya, nama juga sama. Nama ma'al adl, ya. Nama ma'a waznil fi'il, mengikuti pola fi'il, ya. Dan seterusnya. Ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama al-wasfu ma'al adl, ya, atau ma'al adali di sini, ya, yaitu sifat yang al-adl itu maksudnya adalah dia berubah dari bentuk aslinya, gitu saja. Ya. Dia adalah perubahan dari bentuk aslinya. Adl di sini maksudnya dia perubahan. Ya. Contohnya di sini masna, sulasa, ruba'. Apa artinya? Masna berarti 2-2, sulasa 3-3, ruba' berarti 4-4. Ya. Nah, berarti dia bentuk aslinya apa? Bentuk aslinya itu masna berarti isnen, sulasa berarti salasah, ruba' berarti arba'ah. Ya. Ini. Misal kita katakan masuklah ya, udkhulu masna. Ya. Masuklah kalian 2-2. Jadi masuk ke ruangan 2-2, 2 orang. Ya. Maksudnya adalah udkhulu isnen, masuk 2-2. Ya. Itu maksudnya. Al-wasfu ma'al adl. Ya, kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'il. Ya, sifat yang berpola ya dengan pola fi'il. Di sini ahsanu, akbaru, asgharu. Ya, polanya af'alu semua. Ya, ahsanu, akbaru, asgharu. Ya, ahsan artinya apa? Ahsan Paling baik. ya, yang terbaik. Akbar Terbesar. paling besar. Asghar Paling kecil. ya. Kemudian yang ketiga ya sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya, ma'aziyadati alif dan nun, wan nun ya. Disertai dengan penambahan alif dan nun di akhirnya. Sakranu, ghadbanu, syab'anu ya, dan lainnya. Apa ini artinya sakron? Banyak mabuk. Ya, sakron ya mabuk. Ghadban apa? Banyak marah. Banyak marah. Syab'an Sangat kenyang. kenyang ya. Syab'an kenyang. Antum katakan ana syab'an, saya kenyang. Ana ghadban, saya marah. Boleh. Ya. Atau kalau mau pakai fiilnya juga boleh. Ana syabi'tu, saya kenyang. Boleh juga. Ya, intinya semua yang berakhiran alif dan nun ini tidak ditanwin. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua, al-alam ma'al adl. Ya, ini sama juga. Ya. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu. Nah, ini bedanya dari yang tadi apa? Kalau tadi sifat, kata sifat, kalau ini nama. Ya.
Ini nama, bisa nama orang atau nama tempat. Ini nama orang ya. Jadi mengikuti wazan fu'alu, umaru, zufaru, zuhalu. Ini juga bentuk adil, bentuk penyimpangan atau perubahan dari bentuk aslinya. Kalau Umar, itu bentuk aslinya Amir ya. Zufar berarti Zafir. Zuhal berarti dari Zahil. Ya, gitu. Kemudian al-alam ma'awaznil fi'il. Ya, ini mengikuti wazan fi'il ya, seperti yang di atas juga. Sifat Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Ya. Ini juga tidak ditanwin. Ini mengikuti wazan af'alu dan ya wazan fa'ilu, ya, fa'ilu, yazidu, ya. Kemudian al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya, ini nama yang diakhiri alif dan nun. Utsman, Sufyan, Sulaimanu. Ini semua tidak ditanwin. Kemudian yang keempat al-alam ma'a ta'nis. Nah, ini al-alam ma'a ta'nis. Ya, nama perempuan. Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini al-alam ma'a ta'nis tidak hanya nama perempuan ya, tapi semua nama yang dihukumi perempuan. Ya. Yang mana ta'nis di sini yang mentakniskan atau membuat dia perempuan adalah tak marbutohnya. Ya. Tak marbutohnya. Maka semua nama yang berakhiran tak marbutoh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia tidak ditanwin. Nah, di sini Aisyah, Fatimah nama perempuan, sedangkan Mughirah ini nama laki. Kemudian al-alam ma'al ujmah. Nama yang asing, yang ajam, maksudnya bukan nama Arab. Di sini contohnya Ibrahimu, Ismailu, Yusuf. Ini semua bukan nama Arab, maka tidak ditanwin. Kemudian yang terakhir al-alam ma'at tarkib masjid. Ya. Nama di sini nama kota ya. Nama yang bentuknya susunan tarkib masjid. Ini susunan tidak beraturan gitu saja ya gampangnya ya. Jadi tarkib masjid itu asalnya dua kata kemudian digabung. Dua kata kemudian digabung jadilah satu kata. Nah, ini contohnya di sini Ba'labakka dan Hadro Mautu. Ya, Ba'labak ini nama kota di Lebanon ya. Hadramaut nama kota di Yaman. Ya. Semua ini tidak ditanwin dan mengikuti i'rabnya ismul ladzi la yansharif, yaitu rafa dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan fathah juga. Ya, sampai sini dulu Ikhwah. Ada yang tanyakan? Silakan. Cara ngafalinya gimana? Ya, di ini saja ya, dihafalkan contoh-contohnya saja. Ya. Dihafalkan contohnya saja. Ya. Insyaallah mudah. Baik, ada pertanyaan Ikhwah? Sebelum kita tutup. Ya, jadi tambahan khusus untuk al-alam al-ujmah tadi, nama asing ya. Itu semua nama nabi, semua nabi-nabi itu nama termasuk di sini, nama asing ya. Maka di sini disebut Ibrahim, Ismail, Yusuf itu nama-nama nabi. Semua nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya nama asing kecuali 4. Ya. Kecuali 4 nabi. Ada yang tahu?
Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiah buku lah. Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Ibrahim? Enggak. Enggak, Ibrahim ini tidak bertanwin. Maka dia nama asing. Kan Ibrahim itu orang, bukan orang Arab ya. Nama asing. Nabi Soleh nggak sih, Ustaz? Ya, Soleh. Terus 1, 2, Muhammad. Muhammad. 3, Zakaria, Tad? Enggak. enggak, Zakaria enggak. Kan Zakaria. Ini. Ishak ya, Ustaz? Ishak bukan. Ya, Ishaq wa Yaquba. Enggak, dia enggak ada. Ishakun enggak ada. Apa? Muhammad Soleh sudah. Terus? Ayub. Enggak ya, Ustaz? Ayub Enggak, juga. Ayub enggak. Apa kira-kira? Man, Daud? Enggak. Enggak. Nuh. Apa ya? Hud. Hah? Nuh? Hud? Yang mana nih? Nuhun. Ya, Nuhun. Nuhun. Tapi dia nggak masuk sebetulnya ya. Dia nggak masuk ke nama-nama yang bukan nama ajam. Ya, yang masuk tadi Hud ya. Jadi yang pertama Muhammad, Soleh tadi betul. Kemudian Hud. Dan yang terakhir Syuaib. Yang terakhir Syuaib. Ya, nanti bisa dicek. Ya. Semuanya ini pasti bertanwin ya di Al-Quran. Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Saleh alaihissalam, Syuaib, dan Hud ya alaihimussalam. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, loh itu Nuh? Nuh juga bertanwin ya kan? Nuhun tadi. Lut juga sama bertanwin, Nabi Lut. Ya. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Dalam Al-Quran, Nuhun. Ya, jadi nanti sebetulnya ada syaratnya ya. Jadi syarat di mana isim yang ajam ini, ya isim yang nama yang ajam ini, nama yang asing ini dia tidak tanwin, ada syaratnya lagi. Di antara syaratnya adalah jumlah hurufnya itu harus lebih dari 3. Kalau dia nama ajam, nama asing, tapi jumlah hurufnya cuma 3, maka dia ditanwin. Ya, contohnya Nuh tadi, Nuh sama Lut. Itu termasuk nama ajam, namanya asing. Tapi karena jumlahnya cuma 3 huruf, maka dia ditanwin. Ya. Jelas ya? Mungkin demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan dan mohon dikerjakan PR-nya di halaman tadi ya, halaman ke-14 ini ya PR-nya. Mohon dikerjakan di buku ya seperti biasa, kemudian dikirim. Ya, insya Allah untuk syarat-syarat mamnu minas shorf dan pembahasan fi'il kita bahas di pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Demikian ikhwas sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.